nanti sebagai bahan referensi, sebagai bahan juga pertimbangan teman-teman, konsep breeding yang benar ataupun yang tepat, lebih tepatnya dibilang yang ekonomis tapi menghasilkan yang maksimal. Gila. Oke, jadi untuk sekarang saya mulai ini Mas, cara membandingkan antara indukan yang mahal dengan indukan yang murah ya, sedang lah. Nah ternyata dari hasil pejantan itu ternyata saya lihat itu yang penting indukan sedang, tapi saya amati itu ya, pokoknya telinga yang mapan. Ternyata menghasilkan yang kayak seperti ini Mas. Oh yang seperti ini. Mas yo babone kan nggak mahal. Nggak mahal itu. Tapi parameter utamanya adalah dengan karakter pejantan jenengan itu carikan induk yang telingane mapan. Cucu gareng yang ada di sini. Belum tahu ngingus anak apa cucu gareng ki tekane gede ki karaktere ngene perubahane ya. Ngono ngerti Mas. Oke. Nah, ini kan dari babon juga sing dibilang sudah berkualitas. Harapannya ini nanti dengan anak gareng bukti nyatane umpama dadi umpama suatu saat adol cempe ora kewirangan ngono Mas ya. Iya. Kalian lihat apa? Hei. Kalian lihat apa? Seneng ya sama Mbak ya? Anu geng, ternyata ini kan kita ada di Aswa Madu. Aswa Madu itu tempatnya Mas Kozin Magelang yang sering kali juga kita pernah konten ke sini. Inti maksud dari konten ini adalah kan di sini tuh dulu pernah, kalau teman-teman nyimak konten Kakak TV itu kan ada anak gareng. Anak gareng itu dulu dibeli waktu cempe itu cukup sangat lumayan fantastis lah waktu itu lah. Ternyata setelah ditunggu itu tidak untuk kontes yang namanya anak gareng itu, tapi lebih diproduktivitaskan ke anakan, termasuk yang kita bisa lihat. Jadi kita di Candi Borobudur ini guys, Candi Borobudur deket Candi Borobudur, tapi tepatnya kita di Asfam Honey Bifam. Jadi peternakan lebah awalnya. Memang di sini tuh untuk teman-teman yang sering mengendaki pingin beli madu asli, madu orisinil, itu ada di Aswa Madu ini. Nanti nomor handphonenya juga ada. Nah, tepatnya nih di wisata Borobudur ya. Tapi mohon maaf nanti ketika ada terjadi kendala trouble suara yang agak jeru, karena memang ini clip on kita kebetulan lupa, kita nggak kita charger, swaton mangkat wae. Tapi kita akan mengamati hari ini, kita akan melihat dari kualitas dari cucu gareng karena ada di sinilah. Saya tak maksud Aswa Madu itu di ini guys. Nah ini kita akan bertemu dengan narasumbernya Mas Kozin kalau kita ngaran ini Mas Kozin Budur. Nah ini sudah. Nah bener Mas, iku ditokne sisan wae nggih cerita cara niki cerita ning jaba ngene karuan. Kalau anak-anak iki lamit karo tak sempetnya Mas ya. Oh iya siap. Nah, nek anak-anak itu sudah berapa banyak Mas Kozin untuk cucu gareng wi? Oh, iya. Untuk anak-anak udah banyak Mas. Rata-rata umur sini 4 bulan 5 bulan ngono ya? Iya. Aku tuh karena penasaran, juga teman-teman yang dulu nonton kontennya kita itu juga penasaran karena waktu itu kan nggak murah itu. Iya. Nah terus lantas jodohnya setelan itu harusnya yang seperti apa? Nek menurut pengalaman jenengan ben iki berbagi. Mas Kozin itu dulu kan pernah punya riwayat sing tuku wedhus ora murah-murah. Khususnya betinane, ya toh Mas. Nah nanti sebagai bahan referensi, sebagai bahan juga pertimbangan teman-teman, konsep breeding yang benar ataupun yang tepat, lebih tepatnya dibilang yang ekonomis tapi menghasilkan yang maksimal. Gila. Sempat berubah dari harga awalnya berapaan Mas Kozin induk-induknya? Pertama kali ya 27 juta, 30 juta, 14 juta. Rata-rata harga segitu Mas indukan. Di atas pertama kali. Di atas 10 jutaan lah intinya kayak gitu ya. Tapi sempat kan juga dulu ada pejantan api sing kalau enggak salah punya turunannya Pak Lan ya? Oh iya benar. Tapi sempat juga panen di era itu. Karena itu anak-anaknya juga api-api. Nah sekarang di era berikutnya ini pejantannya kan sekarang sudah pakai yang pakai anak gareng. Anak gareng. Mas Mul ya. Pejantannya sekarang ada berapa di kandang? Karena ini di 2 kandang sih ya masalahnya. Ada 3 sementara. Ada 3. Iya. Sing dari Pak Medi dulu masih
Masih. Terus si anak gareng artinya bapaknya ini juga masih. Berarti ada 3 ekor ya. Nah, ini kebetulan satu kembaran Mas Kosin. Ini satu beda indukan. Oh, beda indukan. Beda indukan tapi satu bapak. Oke, nek kita lihat amati karena bian kan kita ngelihatnya dari posturan bapaknya itu bulunya lebih apa kayak memiliki kelebihan ya. Bulunya jadi driwule lebih dan posisinya nek sekarang aku jane pengen update ning kandang kono tapi ya suatu saat saja karena kita aku kan kebetulan di rumahnya Mas Kosin sendiri jadi tidak di kandangnya. Ada kandang itu ini hanya sebagai apa Mas, etalase atau iya pajangan. Tapi wisatawan anak-anak kecil itu seneng tuh. Jadi sebagai sampel aja. Sebagai wahana juga ya. Mas Kosin, lantas dengan menghasilkan seperti ini dulu jenengan punya pengalaman babonnya juga tidak kok bisa dibilang murah, terus sekarang mulai bergeser dengan babon yang bisa dibilang analisa itu kan yo kisaran 10 naik turun gitu ya. Ada juga yang bahkan menurut jenengan tadi versi ceritanya ono sing rega piro Mas? Oke, jadi untuk sekarang saya mulai ini Mas cara membandingkan antara indukan yang mahal dengan indukan yang murah sedang lah. Nah, ternyata dari hasil pejantan itu ternyata saya lihat itu yang penting indukan sedang, tapi saya amati itu ya, pokoknya telinga yang mapan gitu. Ternyata menghasilkan yang kayak seperti ini Mas. Oh, yang seperti ini. Mas, yo babonnya kan nggak mahal itu. Tapi parameter utamanya adalah dengan karakter pejantan jenengan itu carikan induk yang telingane mapan. Pokoknya mapan, yang penting mapan aja. Mapan itu dalam arti kan mapan posisi dangkelane. Iya, dangkelan poknya itu loh. Poknya pangkalnya ya. Ya bener juga logikanya kan dalam kontes juga kalau pangkal telinga itu kan parameter poinnya tinggi. Nah, untuk kepala ini induk jantan bapaknya ini pokoknya kepalanya bebas. Oh, bebas yang penting dagunya agak besar sedikit lah itu udah. Oh, berarti ini cara karakter babon dagu tebal terus kuping mapan itu sudah mampu menghasilkan yang seperti ini. Yang seperti itu. Oke lah, dengan dagu tebal dan kuping mapan itu versi panjenengan belinya harga berapaan kira-kira? Kalau murah 5 juta Mas. Doro yo kena babon yo kena pokoknya takaran harga sekian. Jadi di angka harga 5 jutaan ternyata sudah bisa menghasilkan kalau cempe iki jane ya penake dikencang kok Mas ya sing wedok kuwi. Aku tak pingin mengamati secara detailnya karena seperti apa sih dari pejantan anak gareng dikolaborasikan dengan induk-induk yang di kisaran harga 5 jutaan tapi karakter dan parameternya adalah dagu tebal dan telingane mau mepet carane ya. Berarti orang anu Mas sekarang nggak model jenengan cari luar nyadil gitu. Enggak Mas. Wes ora. Wes kahanan saiki Mas. Wes kahanan ya. Tapi yo bagi prinsipnya kalau orang breeding ini nguncen ya koyo ngene. Lho kupingane indukannya anu Mas, malah telinganya pendek. Iki? Cuma ini pangkalnya ini kan penak. Malah ora dawa jane babone kupinge ya. Oh, enggak panjang telinganya Mas. Berarti kalau anak gareng itu tipikalnya pasung aman yo. Aman, bebas. Maksudnya yang penting tadi syaratnya dagu tebal dan jenengan berarti sudah ada testimoni sudah membuktikan ketika yang dagu tipis ngono. Ada Mas, banyak. Yuk pasungannya anaknya kurang gitu. Kurang. Oh iya. Nah dari sisi postur mono sih kita melihat dari konsep mesti pola perawatan ya Mas Kosin ya. Jadi nek wis metu cempe dirawat api kan metune ya sumbut tentunya. Aku jadi penasaran Mas. Secara analisa wong iki ternak kan karepe ya modalnya murah, menghasilkan. Hasilnya oke. Nek anu Mas, untuk sekarang saya lebih ini karena mengikuti tren pasar ya Mas ya. Nah, tren pasar sekarang pokoknya cari cempe-cempe yang sini yang harganya ringan-ringan gitu loh. Nah, saya carikan pokoknya yang indukan yang harga wajar aja. Nah, artinya ketika ternyata malah menghasilkan juga. Bahasanya gini, umpama babon kok mergo 5 juta metu elek yo ora patek ndrutuk ora patek. Tapi lek sing dikarep nih
metune apik itu yang diharapkan. Artinya ini dihasilkan nggih dari yang harga bahkan 5 jutaan, cara kuping dawane kan ninggal mbok. Rapi simetris lah. Ketika orang berhalusinasi, punya halusinasi atau punya angan-angan. Lek ngene iki apa oleh Mas 5.000? Ya nek iki wingane ana sik wani 6.000 Mas. Lho ora. Berarti babon 4.500. oh babon 4.500. Ini kemarin ada yang sudah kesini ngelamar ono sing berani 6 juta. 6.000. Tatkala ketika ini menjadi nggak logis, misal bayang kewe babon iki regane 30 juta, kaya-kaya iki dinyawa 10 juta sik urung oleh. Tapi berbicara dengan babon itu hanya 4,5, iki dinyang 6.000 anggite ya wis payu ya Mas Kozin ya. Tapi urung didol. Urung didol Mas. Oke. Untuk sampel kandang itu Mas. Oke, materi babon. Kita bergeser ke jantan. Ini nek jantan ini dihasilkan dari babon yang harga berapa Mas Kozin? Dulu pertama kali ini indukan ini masih cempe umur 4 bulan 10,5 juta. Babone. Ya. Babone ini berarti mbiyen babone ini dengan waktu beli cempe Mas Kozin. Masih cempe. Yuk sampean gedekne, sampean dadekne babon, kawin sama itu anak gareng. Anak gareng. Metu iki. Iya. Nah, ini rencananya iki ketok iya generasi lho iki. Iki ketok-ketokane gimana ini? Dijualkah atau Iki sementara nggo nganu pas di membuktikan engko ki tekan gedene iki kepriye seperti apa gitu ya. Maksudnya jenengan kan butuh progres juga. Iya, iya. Cucu gareng yang ada di sini. Urung tahu ngingus anak apa cucu gareng ki tekane gede ki karaktere ngene perubahane ya. Ngono urung ngerti Mas. Oke. Nah, ini kan dari babon juga sing dibilang sudah berkualitas. Harapannya ini nanti dengan anak gareng bukti nyatane. Umpama suatu saat adol cempe ora kewirangan ngono Mas ya. Iya, iya. Bahasanya umpama kok kita melihat hari ini modelnya kayak gini, coba besok dipelihara dengan waktu 1 tahun 2 tahun itu perubahannya gimana ngono maksudnya. Harapannya ben nek kira apik ya men apik sisan. Ya men apik sisan. Tapi pernah nggak ada teman-teman sing mungkin ya penghobi atau pokoknya terus nanyakan iki Mas. Ono Mas. Ono. Kanca dhewe. Oh, kanca dhewe. Mungkin fane gareng juga ya? Iya, fane gareng Mas. Oh. Jadi wingahane ana sing nakokke selawe bolong pira Mas. Oh gitu. Iya. Wow. Nek karena kene urung ngerti karaktere Mas Teh gedene iki, ini masih kayak anu Mas. Apa ki ya penasaran lah. Masih banyak PR juga ke depan. Sopo ngerti kok tua selawe juta dianggap payu dadi ini ampuh-ampuh. Karena bapaknya kan itu juga dulu fair play aja jujur nggak murah tuh Mas Kozin. Nah, ya. Waktu itu udah lumayan Mas. Berapa lumayan Mas? Ini kan sekarang udah nggak asing lagi kalau teman-teman dengar harga kambing kok ratusan juta. Padahal waktu itu jenengan kan dulu beli cempe tuh Mas? Kelas D. Kelas D ya? Iya. Sudah seharga berapa Mas dulu? Kelas D itu 75. 75 ya? 75. Nah artinya teman-teman 75 juta itu waktu itu Mas Kozin beli itu pada saat kelas D. Kelas D. Dan itu harapannya untuk kontes ya Mas ya. Iya, iya. Untuk kontes, tapi yang namanya untuk kontes endingnya sampai kapanpun juga mesti harus juga ke breeding. Breeding. Nah sekarang sudah menghasilkan, sudah bisa kita tonton, sudah bisa kita lihat seperti ini hasil-hasilnya. Ini kemarin sempat ada yang nanyain 25 bolongnya piro gitu. Iya Mas. Tapi jenengan memang harus buka? Harus buka Mas. Soalnya masih penasaran soalnya iki anak sih ya secara postur ki paling apik. Paling apik dibanding liyane. Di antara yang lain. Nek kuping masih kurang, cuma nek postur ekor. Tapi nek telinga wis panjang Ya, maksudnya. panjang. Hanya kurangnya di pangkalnya sedikit kali ya. Tapi nek lentur tebel pangkal panjang sudah. Ekor juga tetap berdiri tegak seperti bapaknya. Iya, iya. Yuk tulangannya tapi nganu Mas. Bukan gimana-gimana, saya mengakui anak gareng yang dijenengan itu tulangannya gede. Apa namanya nangon tekstur tulangan itu memberikan anak-anak rata-rata memang anu apa bapak ini memang tulangnya memang gede-gede Mas. Iya, jadi tulangannya kan gede. Kan mungkin waktu itu juga dihasilkan dari induk yang juga memang ebroh caranya ya. Iya, iya. Tulangan gede. Oke, lah ini sudah ditawar 25 bolong aja belum dikasih, ternyata ya memang Mas Kozin masih mempertahankan dari si kualitas ya Mas ya. Yuk terus iki nek ngene iki misalnya aku konten karo jenengan review jenengan iki lebokne nomornya apa ora ini? Nomornya rapal Mas. Ya aku sih ngerti, aku tak sertakan lah. Iya. Kita berarti hari ini kontennya memberikan informasi aja ya Mas ya. Iya. Karena aku ya pengen update materi ini jenengan wis suwi banget aku ra duwe konten kadang meng liwat tok ning kono kae.
Nah, ini sudah ada yang dulu saat kita konten waktu bapaknya itu usia segini, sekarang sudah bahkan punya anakan yang seusia bapaknya dulu kita konten. Perkembangannya kayak apa, selanjutnya nanti kita akan next berikut tentunya konten. Nah, ini saya kudune nek iki tetep dadine ampuh. Ya nek iki kan Mas, dhisik cempen iki terucur tapi iki Semakin bunder toh? Semakin Enek papake toh? tambah umur kok tambah papak. Nah, gue yang bikin penasaran kenapa 25 juta bolong urung didol gitu ya. Oke. Ya wis lah Mas Kosin, thank you waktunya ya. Oke. Sugeng sonten dan tentunya selamat beraktivitas lagi karena aku jane iki rada ganggu iki. Ki rada sibuk iki mau tak selo. Dilalah Mas ngetok wedhus. Oke, teman-teman sampai jumpa. See you dan matur suwun.